Dan go. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ana Agung Wisridia Pratnya Paramita atau bisa dipanggil Gongti. Nah, kali ini Gongti nggak sendiri nih. Gongti udah ditemenin sama teman-teman dari SMA Negeri 1 Petang dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Mengui. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dari SMA Negeri 1 Mengui. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya, Igusti Ngurah Gede Galang Sugiyana Wijaya. Biar lebih akrab bisa panggil Galang. Saya merupakan Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Mengui. Baik, perkenalkan nama saya Agung Rabagus di Mantra. Bisa dipanggil Bagus di SMA Negeri 1 Mengui. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 OSIS. Oke, jadi di sebelah kanan saya sudah ada Kak Galang dan Kak Gung Bagus. Mungkin di sebelah kiri saya, teman-teman dari SMA Negeri 1 Petang bisa perkenalan dulu. Oke, terima kasih Gongti waktunya. Jadi, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Cintia Meglani atau bisa dipanggil Dewa Ayu. Jabatan saya di OSIS SMA Negeri 1 Petang ini sebagai Ketua Umum. Halo semuanya, kenalin saya Imade Antara Yasor. Di sini di OSIS SMA Negeri 1 Petang, saya menjabat sebagai Wakil Ketua. Oke, jadi di sebelah kiri saya sudah ada Kak Antara dan juga Kak Dewa Ayu. Nah, untuk teman-teman di rumah semuanya, pastinya udah tahu dong kita sekarang membahas apa yang tentunya pasti akan sangat menarik. Untuk itu, tetap stay tune ya di podcast Sama-sama. Sharing santai, Semangi Versma. Oke, untuk topik yang akan kita bahas kali ini yaitu, mari kita lebih tahu tentang OSIS. Nah, jadi Gongti sudah mendapatkan 6 pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman di rumah melalui Instagram OSIS Mangi dan OSIS Versma. Tapi sebelum itu, Gongti juga mau nanya nih kepada teman-teman di sini. Apa sih motivasi kalian untuk mendaftar menjadi OSIS, khususnya sampai bisa menjadi ketua dan juga wakil? Mungkin bisa dijawab nih dari Galang sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Mengui. Oke, motivasi untuk menjadi OSIS ya. Pada awalnya saya menjadi ketua OSIS itu tujuan pertama itu yaitu mencari teman. Agar tidak mempunyai teman di ruang lingkup kelas saja, saya ingin mempunyai relasi teman yang lebih luas. Karena OSIS itu menyangkut dari berbagai kelas. Di sana kita bisa menambah teman nantinya. Selain itu, OSIS juga nantinya memberikan saya bekal untuk mendaftarkan ke angkatan. Seperti itu. Mungkin bisa dari Dewa Ayu. Oke, dari Dewa Ayu gimana nih? Oke, jadi motivasi saya untuk jadi OSIS itu awalnya hanya coba-coba. Coba-coba. Jadi setelah kelamaan, kayaknya jadi OSIS itu seru ya. Iya, Banyak banget iya. pengalaman yang kita ambil dari organisasi. Seperti yang dikatain Galang tadi, nambah teman, terus kita ngelatih public speaking, dan banyak lagi manfaat kita sebagai OSIS jika ikut dalam organisasi OSIS. Ya. Oke, jadi menjadi OSIS itu sangat banyak ya, bisa punya manfaat dan juga bisa melatih skill apapun yang kita miliki. Oke, kita lanjut aja nih gimana ke pertanyaannya biar rileks dan santai ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Siswa-siswi yang masuk ke OSIS itu merupakan orang-orang yang terpilih atau cuman suka-suka aja, Kak? Gimana nih, bisa dijawab nih sama Kak Antara? Oke, Gongti, bagus banget ya pertanyaannya. Iya. Menarik. Menurut saya, OSIS itu awal-awalnya pasti dari saya, awalnya itu suka-suka. Dimana jika kita sudah suka-suka ataupun kita sudah suka dengan sesuatu, pastinya nantinya kita akan nyaman. Berarti kita sudah memiliki tekad yang kuat. Terus untuk dipilih atau enggaknya pastinya dipilih. Jika misalnya kita membuat suatu organisasi, pasti nantinya anggotanya akan dipilih dan diseleksi. Di sanalah nantinya dari yang sudah suka akan diseleksi yang terbaik dari yang terbaik. Nantinya akan memunculkan OSIS-OSIS yang memang kinerjanya bagus dan bisa membanggakan sekolah. Oke, Gitu dari aku. Mungkin bagus dari banget Gung nih. Kalau dari Gung Bagus gimana nih? Oke, terima kasih. Kalau dari Gung Bagus sih hampir sama kayak di Samantara. Awalnya suka-suka, habis itu lanjut ke tahap seleksi. Jadi bukan hanya sudah suka-suka ya, tapi lebih ke coba-coba. Kalau saya pribadi sendiri itu coba-coba untuk ya tadi yang dibilang tadi itu untuk mendapatkan manfaat OSIS itu saya awali dengan coba-coba terlebih dahulu dengan mendaftar, memberanikan diri untuk mendaftar, yakin kepada diri saya sendiri, kemudian lanjut ke tahap seleksi dan astukada saya terpilih sebagai wakil ketua 1. Keren banget nih. Jadi jika kalian ingin mencoba
dan memiliki skill, jangan pernah takut untuk mengungkapkan itu karena kita nggak tahu nih ke depannya kita bakal terpilih atau tidaknya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya kegiatan OSIS itu manfaatnya apa saja sih Kak? Nih, bisa mungkin dijawab nih sama Kak Galang, manfaat dari kegiatan OSIS yang telah dilakukan. Oke. Manfaat dari kegiatan OSIS, manfaat yang mungkin pribadi yang saya dapatkan ya. Mungkin manfaat yang lebih kelihatan itu ke kemandirian kita. Di mana nantinya kita yang bekerja dulu baru kita mendapatkan revisi seperti ya Dewa ya. Iya, benar banget. Nantinya itu mendapatkan revisi tersebut kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Nah, jadi dalam persiapan sampai dengan penutupan kita bisa mengambil apa saja pelajaran-pelajaran, banyak sekali pelajaran-pelajaran. Nanti kalau kalian ingin tahu apa saja pelajaran-pelajarannya, ayo gabung OSIS seperti itu. Iya, benar Ya, banget. Kalau dari Kak Dewa Ayu gimana nih? Oke. Jadi manfaat dari OSIS itu mungkin banyak banget ya, nggak bisa Banyak disebutin banget. satu Iya, persatu. bener. Jadi menurut saya pribadi itu manfaat OSIS banyak banget. Yang pertama contohnya itu public speaking. Kenapa public speaking? Karena dalam organisasi OSIS itu pasti akan ada rapat atau musyawarah kan. Nah, di dalam rapat atau musyawarah ini setiap OSIS atau setiap anggota pasti akan berkesempatan untuk berbicara, meluapkan Pendapatnya. aspirasi. Nah, di sana kita bisa melatih public speaking kita. Yang kedua, kita lebih banyak mempunyai teman. Seperti saat kita sekarang ini, Iya. OSIS SMA Negeri 1 Petang dan OSIS SMA Negeri 1 Mengui. Jadi, manfaat dari berorganisasi OSIS itu sangat banyak. Jadi, teman-teman atau adik-adik yang berminat OSIS, ayo gabung ikut kita menjadi bagian dari kepengurusan OSIS. Oke, jadi OSIS itu manfaatnya banyak banget ya, sampai nggak bisa disebutin satu-satu. Yang tentunya manfaat itu adalah manfaat-manfaat yang positif yang bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara mengatur waktu antara organisasi dan juga pembelajaran? Gimana nih dari Kak Gung Bagus? Gimana sih tips-tips cara mengatur waktunya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Gumti. Jadi kalau dari saya pribadi itu nggak ada ketentuan khusus sih cara saya ngatur waktu dan bedain mana kegiatan OSIS dan mana kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, kalau menurut saya kita tuh harus tahu yang mana harus diutamain dan harus ditanggungjawabin. Dan kita itu harus penuh tanggung jawab dalam tugas tersebut dan harus menyelesaikan tugas tersebut. Mungkin segitu aja sih. Kalau dari Kak Antara gimana nih? Kalau dari Antara ya, mungkin dari Antara nggak ada tips yang khusus banget. Emang dari Antara, tapi mungkin kalian juga semua sudah tahu, Galang, Gung Bagus, Dewa Ayu juga udah tahu. Mengutip dari banyaknya media sosial kayak sekarang ini, caranya itu setahu Antara yang pertama itu ada kita buat list-list tugas kita ataupun time schedule, di mana nantinya kita akan memprioritaskan yang mana yang kegiatan diutamakan dan yang mana yang bisa diundur dulu kegiatannya karena ada kegiatan utama dan ada kegiatan sampingan. Itu aja sih dari Antara. Oke, jadi kita menjadi OSIS itu pasti sudah tahu ya resikonya dan kita juga memiliki tanggung jawab. Selain menjadi OSIS, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai siswa yang tugasnya itu belajar dan kita nggak boleh tuh lupa sama pembelajaran. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang keempat. Suka duka jadi OSIS itu apa sih? Nah, ini bisa dijawab nih sama Kak Dewa Ayu. Apa sih suka duka selama menjalani sebagai ketua OSIS maupun OSIS saat SMP dulu? Mungkin suka dukanya banyak banget, tapi Iya, lebih pasti. kebanyakan ke suka ya. Iya. Doyu mulai dari dukanya. Mungkin untuk dukanya, selama Doyu berpengalaman jadi OSIS itu, untuk sefrekuensi sama teman-teman yang lain itu kan mungkin bener. sulit ya. Jadi ada apa ya, kayak kata semangat gitu karena misalkan pendapat kita tuh nggak Terima. diterima. Mungkin itu jadi duka bagi Doyu ya, Iya. tapi mungkin untuk Galang enggak sih. Terus dukanya itu, nah ini pengalaman Doyu kan udah buat planning nih sama panitia-panitia lain untuk buat programnya gini. Terus pas mau ngejalanin programnya itu kan pandemi kan. Iya. Nah dari atasan kita tuh disuruh ngerubah planning lagi. Nah di sana tuh dukanya berat banget ya Antara Iya, ya. pasti susah. Iya. Susah banget sih Harus kalau udah ada gitu. harus meminimalisir panitia. Kita waktu itu kalau nggak salah 15 panitia ya. Iya. Itu susah banget. Itu duka bagi Doyu. Terus untuk sukanya itu banyak banget. Karena apa?
kalau kita buat event di ujung acara tuh pasti sukanya kerasa. Terus kegiatan yang kita jalanin itu pasti kerasa banget kan. Iya. Kita sebagai panitia bangga banget Iya, bisa bener. ngelaksanain suatu program yang emang benar-benar program itu besar. Ya. Ya, terus suka yang lainnya itu kita lebih kenal teman, kenal guru-guru di sekolah itu pun lebih akrab dengan kita sebagai pengurus OSIS. Itu aja sih dari Bayu. Iya bener. Kalau dari Galang gimana nih suka duka selama menjadi OSIS di sekolahnya? Oke. Jadi suka dukanya mungkin dari sama-sama kayak Dewa ya. Kita mulai dari dukanya. Mungkin dukanya nggak jauh beda. Kita harus menerima aspirasi dan inspirasi dari teman-teman lainnya. Tidak hanya di teman-teman OSIS saja, mungkin dari teman-teman di kelas-kelas mungkin. Seperti event-event, mungkin ada masukan-masukan banyak ya mungkin dari teman-teman banyak yang banget lainnya. pastinya. Seperti contohnya waktu itu kita jeda semester, banyak sekali yang meminta lomba e-sport, yaitu kami yang katakan ML. Tapi banyak juga yang meminta banyakin lagi dikit lomba Iya. e-sportnya, lomba PUBG, ML, FF gitu. Aduh, gitu kan. pusing tuh. Nah, Kita panitia ketar-ketir Iya. ya. Apalagi sekarang ini ya OSISnya di Semanggi cukup dikit ya, nggak kayak sama Petang. Nah juga kalau senangnya itu mungkin senangnya ini lebih ke orang-orang itu sendiri ya. Kalau di OSIS kan pasti kerjanya itu bareng-bareng terus pasti kan. Iya pasti. Nah pasti di sana tuh pasti ada salah satu orang yang cinlok. Nah, siapa juga? Siapa nih yang pernah cinlok di OSIS? Mungkin komen di bawah ya. Nah dia pasti nantinya tuh setelah cinlok tuh pasti ada rasa seneng tersendiri deh Ayu kan. Iya. Kepuasan tersendiri. Nah apalagi nantinya sebuah event itu sukses. Benar-benar. Event sukses, pacar dapet, apa sih ada lagi? Apresiasi juga dapat ya. Apresiasi dari guru-guru dapet, apresiasi Iya, dari dari pacar siswa dapet. teman lain juga. Tapi nggak salah juga sih untuk cinlok itu deh Ayu, Iya. mungkin menurut aku. Tapi asalkan itu sehat, Heeh. itu sih nggak Iya, salah. dan juga tidak mengganggu ya. Iya. Apalagi dia ikut satu organisasi Iya. kan. heeh. Menjadi penyemangat juga. Iya. Intinya jika kalian nantinya cinlok di OSIS, jangan pernah mengumbar-umbar, jaga privasi kalian dan tetap profesional dalam menjalankan tugas seperti itu. Iya benar banget. Nah jadi itu dia suka dan duka menjadi OSIS dari Kak Dewayu dan Kak Galang. Tentunya kita dapat mengambil sisi positifnya menjadi OSIS itu seperti apa. Dan jangan kita jadikan duka itu sebagai pematah semangat kalau kita itu nggak mau bergabung ke OSIS ya. Oke kita lanjut nih ke pertanyaan yang kelima. Apa sih peran penting OSIS di suatu sekolah itu? Mungkin bisa dijawab nih sama Kak Gung Bagus, kenapa OSIS itu sangat penting ada dalam suatu sekolah? Oke, terima kasih pertanyaannya Gungti. Kalau menurut saya pribadi, kenapa sih OSIS itu berperan penting di sekolah? Sesuai namanya, OSIS adalah panjangan dari organisasi intrasekolah. Jadi, dari visi dan misi sekolah itu lebih banyak akan dilibatkan kepada OSIS dengan membuat kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar menjalankan visi misi sekolah, tapi OSIS itu juga berperan untuk menyatukan siswa dengan guru, sehingga ada terjalin hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa. Mungkin segitu aja sih kalau dari Betul-betul. Bagus. Kalau dari Kak Antara gimana nih? Kalau dari antara ya kurang lebih sama kayak Bung Bagus tadi. Iya. Mungkin antara tambahin kayak peran penting dari OSIS itu yaitu yang pertama itu sebagai motivator dan juga sebagai wadah, di mana jadi motivator itu adalah kita sebagai OSIS harus bisa mencontohkan yang baik-baik kepada teman-teman kita agar nantinya teman-teman kita itu tidak sewenang-wenang di sekolah Iya benar. dan juga mentaati aturan. Terus untuk menjadi wadah itu OSIS adalah sebuah organisasi yang di sekolah yang menjadikan wadah untuk menampung aspirasi, inspirasi, dan kreativitas siswa-siswi maupun di sekolah apapun itu agar nantinya sekolah itu bisa maju dan mungkin ke taraf internasional, nasional, Iya, benar. ataupun mancanegara juga bisa. Itu sih dari antara. Oke, ini bener banget sih dari pendapatnya Kang Bagus dan juga pendapatnya Kak Antara. Jadi OSIS itu sangat penting ada dalam suatu sekolah karena OSIS itu merupakan suatu wadah yang dapat menampung aspirasi dan inspirasi siswa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bener nggak sih kalau OSIS itu merupakan babu sekolah? Wih, Waduh. pertanyaannya. Kata-katanya hot ya. Iya. Gimana nih dari Kak Dewayu? Bener nggak sih menurut Kak Dewayu? Oke, menurut Bayu sih enggak banget ya. Karena apa? Kalau babu itu kan kayak istilahnya itu pembantu ya. Pembantu itu pun babu itu
kerjanya itu di rumah tangga, bukan di sekolah. Jadi kalau OSIS itu kan harus ada seleksinya, harus ada tahap-tahap tertentu Iya, untuk benar. menjadi ikut dalam organisasi OSIS. Jadi menurut Ayu, kalau teman-teman bilang babu sekolah itu enggak banget. Iya, bener sih. Kalau dari Galang gimana nih? Bener nggak Nah, sih? untuk bagus sekolah itu nggak banget ya, sama seperti Dewayu tadi. Iya. Di OSIS itu kita perlu tahap seleksi, banyak seleksi. Yang mungkin semi-semi militer gitu ya Dewayu. Iya. Intinya Sampai kita, tes fisik ya? Tes Iya. fisiknya ada juga. Waktu itu kalau nggak salah kami di OSIS SMA 1 Mengui, waktu Lapim kami lari di lapangan sekolah itu kurang lebih pukul 10 pukul setengah. Nah jadi di sana itu apakah babu ada seleksi sekeras itu? Nah kan Iya, sesusah itu ya. Babu itu kan langsung dia kerja Iya. kerjaannya. Nah jadi kalau ada misalnya orang-orang yang membilang OSIS itu babu sekolah, ini merupakan salah satu podcast yang menjawab OSIS itu bukan babu sekolah, seperti itu ya. Iya, bener banget nih katanya Kak Dewayu dan Kak Galang. OSIS itu bukan babu sekolah. Kita menjadi OSIS itu karena kemauan diri kita sendiri. Dan juga untuk masuk OSIS itu nggak gampang juga ya, Iya. karena banyak ada seleksinya. Kalau kita niat dan kita memiliki tanggung jawab yang besar, pasti kita bisa menjadi keanggotaan OSIS. Oke nih, nggak nyangka nih kalau pertanyaannya udah habis dari enam pertanyaan. Wih, kayaknya cepet banget ya kita baru dapat Karena bincang-bincang keseruan sebentar. gitu ya. Iya. Kita Membahas kan terlalu OSIS. tegang gitu, makanya jadi cepet waktunya. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua, OSIS itu merupakan salah satu organisasi yang sah di sekolah. OSIS juga merupakan suatu wadah yang dapat menampung inspirasi dan juga aspirasi siswa. OSIS merupakan suatu penghubung dari guru dan juga siswa, dan dari siswa ke siswa yang lainnya. OSIS itu merupakan organisasi yang menjadi pelopor serta pelapor di sekolah tersebut. Di OSIS juga kita bisa lebih meningkatkan rasa tanggung jawab, cara berorganisasi, berteman, dan bahkan kita juga bisa mendapat prestasi dari OSIS itu sendiri. Nah nih, untuk kakak-kakak yang ada di sini, untuk teman-teman, ada nggak sih kata-kata motivasi untuk teman-teman di rumah yang mungkin ingin bergabung menjadi OSIS atau yang sudah bergabung menjadi OSIS? Gimana nih? Mungkin dimulai dari Kak Dewayu, ada kata-katanya? Oke, ini perwakilan dari SMA Negeri 1 Iya, Petang ya. pastinya. Intinya jangan takut untuk mencoba hal baru, karena apa? Mencoba hal baru adalah satu langkah untuk menuju kesuksesan. Itu aja sudah ada. Oke, bener banget. Ini untuk teman-teman ya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita nih nggak tahu nanti setelah kita mencoba itu keberhasilan akan datang atau tidak. Kita takut itu kalau kita tidak pernah mencoba. Kalau dari SMA 1 Mengui gimana nih? Mungkin dari Kak Galang? Oke, mungkin yang tidak jauh-jauh beda ya. Mungkin jangan takut mencoba, tapi jangan takut mencoba sertai juga dengan doa. Karena mencoba tanpa doa itu sombong ya Dewayu. Iya, bener banget. Jadi kalau kalian yang mau jadi OSIS, jadi ingin menjadi pengurus-pengurus seperti kita di sini ya, teman-teman yang di rumah, mungkin kalian bisa ikut seleksi nantinya di akan periode selanjutnya. Mari ikut seleksi, jangan takut mencoba dan ingat berdoa, seperti itu. Iya, bener banget. Yang artinya usaha tanpa doa itu bohong ya. Iya. Iya. Kita menjadi OSIS itu pasti sudah melewati beberapa tahapan dan juga tidak lupa untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Maka dari itu nih kakak-kakak dan teman-teman nih berada di sini mewakili sekolahnya untuk bincang-bincang santai yang akan mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah mengenai apa sih itu OSIS. Nah, untuk itu teman-teman tetap saksikan ya podcast-podcast kita berikutnya di podcast Sama-sama Sharing Santai Smagi Frisma. Nah, untuk itu karena ini kita sudah selesai dan sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pendapat-pendapat yang sangat bagus sekali, kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Dadah. Dadah.